Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tony di channel Horor Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan membawakan kembali sebuah cerita yang berjudul Kabut Hitam di Puncak Gunung Rinjani. Cerita ini dialami langsung oleh kelima pendaki, yang dimana kelima pendaki ini mendapatkan sebuah teror ketika melakukan ekspedisi di Gunung Rinjani. Oke, bagaimana keseruan dari alur cerita ini? Ikuti terus alur cerita ini sampai habis ya. Oh iya, bagi rekan-rekan semua yang baru bergabung dan baru melihat channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kabut hitam di puncak Gunung Rinjani. Pada malam itu, 5 orang pendaki memulai perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani. Mereka adalah Arga, Dimas, Rian, Yoga, dan Benny. Pada saat itu, cuaca cerah saat mereka meninggalkan pos terakhir. Namun, seorang penjaga jalur sempat memberi peringatan. Kalau nanti mendengar suara orang memanggil dari dalam kabut, jangan pernah menjawab ya. Kelima pendaki itu hanya tertawa. Mereka menganggapnya sebagai cerita untuk menakuti para pendaki baru. Menjelang tengah malam, mereka tiba di area camp yang sepi. Angin dingin berhembus dari arah puncak Gunung Rinjani. Setelah makan sederhana, mereka masuk ke dalam tenda masing-masing. Sekitar pukul 2 dini hari, Arga terbangun karena mendengar seseorang berjalan di luar tenda. Suara langkah kaki itu mengelilingi tenda mereka. "Dim, kamu dengar nggak?" bisik Arga. Dimas mengganggu pelan. Mereka mengira ada pendaki lain yang baru datang. Namun, suara langkah kaki itu terus berputar-putar tanpa henti selama hampir 15 menit. Lalu terdengar suara perempuan. Ada. Arga membeku. "Itu suara ibuku," gumamnya. Arga, keluar sebentar. Suara itu terdengar sangat jelas, persis seperti suara ibunya yang berada ratusan kilometer dari gunung itu. Dimas menahan tangan Arga. "Jangan keluar." Suara itu kemudian berpindah. "Dimas!" Sekarang suara itu berubah menjadi suara kakak Dimas. Mereka saling berpandangan. Tidak mungkin ada orang yang mengetahui suara keluarga mereka. Mendadak seluruh area camp menjadi sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, tidak ada suara dedaunan. Seolah seluruh gunung berhenti bernapas. Lalu terdengar tawa pelan dari kejauhan. Tawa itu semakin dekat. Hahaha, hahaha. Tepat di samping tenda, kain tenda perlahan mendorong ke dalam seakan ada wajah yang menempel dari luar. Arga menahan napas. Bayangan kepala manusia tampak jelas di permukaan tenda. Namun ada yang aneh. Lehernya terlalu panjang, sangat panjang, hampir 2 meter. Makhluk itu diam berapa detik sebelum bergerak mengelilingi tenda. Tiba-tiba Yoga yang tidur di tenda sebelah berteriak, "Jangan masuk!" Semua keluar membawa senter. Yoga duduk gemetaran dengan wajah pucat. Ada perempuan berdiri di pintu tenda. Rambutnya menutupi wajah. Dia bilang ingin numpan istirahat. Mereka menyoroti senter ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di tanah berpasir, dilihat jejak kaki. Jejak itu mengarah ke tebing curam di dekat camp. Mereka mengikuti jejak tersebut beberapa meter. Lalu semua terdiam. Jejak kaki itu terhenti tepat di bibir jurang. Tidak ada jejak kembali.
seolah pemiliknya menghilang begitu saja. Karena ketakutan, mereka memutuskan untuk menunggu pagi tanpa tidur. Saat matahari mulai terbit, kabut tebal yang menyelimuti area kamp perlahan menghilang. Di dekat tenda, mereka ditemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Ada 5 batu kecil tersusun rapi, membentuk lingkaran. Di tengahnya, terdapat bunga Edelweiss yang masih segar. Ketika mereka turun gunung, seorang penduduk tua melihat bunga itu, lalu wajahnya berubah pucat. Itu tanda dari penghuni gunung. Maksudnya, penduduk itu menatap mereka satu persatu. Batu dan satu bunga artinya kalian sudah dipanggil. Dipanggil siapa? Orang tua itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah puncak yang tertutup kabut hitam. Dan sampai hari ini, setiap tahun pada tanggal pendakian itu, Arga selalu bermimpi berada di puncak gunung yang sama. Dalam mimpinya, seorang perempuan berambut panjang berdiri membelakangi dirinya. Saat perempuan itu perlahan menoleh, Arga selalu terbangun sebelum melihat wajahnya. Namun suatu malam, mimpi itu berbeda. Perempuan itu berhasil menoleh, dan wajah yang dilihat Arga adalah wajah sendiri. Sejak malam itu, Arga menghilang tanpa jejak. Hanya tendanya yang ditemukan di lereng gunung kosong, dengan 5 batu kecil dan 1 bunga Edelweiss di dalamnya. Oke, mungkin itu saja cerita sedikit panjang yang saya bawakan. Bagaimana seorang pendaki, lebih tepatnya 5 pendaki tersebut, mendapat sebuah teror di mana mereka dipanggil dari petanda-petanda, sebuah 5 batu dan 1 bunga Edelweiss, dan Arga yang menghilang tanpa meninggalkan jejak, di mana tendanya berada di sebuah gunung kosong. Oke, sebelum saya tutup video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa bagikan ke teman-temannya, ke kerabat, keluarga. Oke, tanpa berlama-lama, saya tutup ya.